Halo, selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi, Wah, ini ceria Kak. sekali nih wajah-wajahnya nih. Di hari Alhamdulillah. udah, udah separuh hari, separuh ini ya, separuh jalan. Gimana perasaannya ini, Kak Maria, Kak Nufus? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, aman, sehat, Mas. Sehat ya, masih semangat ya tetap ya. Nah, Harus Semangat tetap kita semangat dong. mau sampai akhir. ngobrol-ngobrol ringan nih ya, pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita tuh yang di atas, tokoh panutan pendidikan kita, Raden Ya. Kartini, gitu ya. Raden Kartini. Siapa sih sosok ini sebenarnya itu? Kok dia menjadi satu panutan ya, panutan di dalam dunia pendidikan kita terutama. Kalau menurut Kak Nufus gimana? Nah, sejauh yang saya baca itu RA Kartini sangat berpengaruh terhadap pendidikan perempuan yang mana pada zamannya itu perempuan itu masih tabu ya terhadap pendidikan. Nah, dengan adanya beliau yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa berpendidikan, nah itu sampai sekarang itu masih dikenang ya, sehingga tanggal lahir beliau itu masih diingat sampai sekarang karena besarnya jasa beliau terhadap dunia pendidikan. Wah, luar biasa sekali. Kalau menurut Kak Maria nih, kira-kira apa? Kalau kalau menurut saya kurang lebih hampir sama ya dengan Kak Nufus ya. RA Kartini itu yang membuat saya termotivasi untuk sekolah tinggi. Apa Hmm. namanya? Bisa Menuju sampai jenjang yang lebih menginspirasi tinggi. diri gitu ya Kak Sangat Maria. menginspirasi gitu loh Mas, bisa sampai Hmm. S2 gitu. Mungkin kalau ada Pokoknya perempuan rezeki nggak boleh bisa. di rumah aja gitu. Betul, Iya. Oh, lanjut terus sampai terus. setinggi-tingginya. Iya. Oke, 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 oke. RA Terus, Kartini juga kan apa namanya dia membuka sudut pandang masyarakat ya terhadap perempuan. Gitu sih hmm, menurut saya. kalau dulu seperti apa sih gambaran seorang perempuan itu? Kalau di mata Nah, Kak Nufus? nah perempuan yang di masa dulu itu dianggap seperti bekerja di rumah, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, Hmm, kemudian masak. Itu sih ya. gambaran seorang perempuan di masa dulu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada beberapa yang menganggap demikian menurut saya ya. Oh gitu ya. Jadi cukup di rumah aja, nggak usah Iya. berpendidikan, gitu ya. Cuman ibaratnya cuman ya tadi kalau yang viral katanya sekarang itu perempuan tidak hanya dia cuman bisa ngelahirin anak aja katanya, mungkin gitu. Betul, Tapi betul, bisa betul, Benar. bisa betul. memberikan bantuan ataupun bisa berkarya ya selain itu. Kalau Kak Maria gimana? Menurut Kak Maria, kalau perempuan sekarang kira-kira udah ada banyak perubahan atau enggak dari zaman dahulu gitu dengan adanya ini sosok tokoh kita ini Bu Kartini. Oke, kalau menurut saya, Mas Afif, sudah jauh sangat berkembang. Perempuan sekarang itu semua sudah mindsetnya itu udah pengen terus melaju gitu. Kalau bisa sekolah tinggi, bahkan kita kan sudah pernah punya presiden perempuan ya. Iya, Iya Nah, betul. Ibu level Megawati, tertinggi benar. pencapaian perempuan di negara kita itu adanya presiden perempuan. Luar biasa sekali ya. Ini kakak-kakak ini juga sama kan? Profesinya sebagai apa ini kakak-kakak ini? Sebagai dosen. Bahkan di Tenaga angkatan kita pendidik. dari 100 berapa kak? 120 ya? Entah 100 berapa itu. Cowoknya cuman 7. 7. Ya, itu menandakan perjuangan beliau ini sangat luar biasa sekali sampai menginspirasi ya. Banyak masyarakat, banyak wanita, khususnya di Indonesia itu dia untuk berkarya seperti itu ya Kak, mungkin ya Kak ya. Kalau Betul, Mas, kita, betul. kita akan masuk lagi nih, masuk lagi ke tema kita terkait dengan ASN berakhlak. Kira-kira beliau ini menjadi sosok yang seperti apa sih? Kalau menurut Kak Nufus? Nah, beliau ini yang pertama beliau sangat berorientasi pada pelayanan, di mana beliaulah yang membuka akses pendidikan bagi perempuan pada masanya. Nah, kemudian beliau juga membangun sebuah sekolah ya untuk perempuan, anak-anak pada masanya di daerahnya. Oh gitu ya.
Ya, ya. Jadi meskipun beliau, kalau saya juga baca riwayatnya gitu, beliau kan dia seorang keturunan bangsawan ya. Iya, benar. Terus seorang keturunan bangsawan, dia tidak tidak apa ya, kalau sekarang ya ibaratnya tidak memanfaatkan gitu kan. Ya, Tapi beliau ada beliau memanfaatkan, menurut saya sih beliau memanfaatkan itu privilege yang beliau privilege yang miliki dimiliki untuk dia, memperjuangkan hak-hak, memperjuangkan iya, membantu orang masyarakatnya lain gitu. dia. Oh iya iya ya, Sangat kayak berjasa gitu. sekali, Sangat berjasa sekali itu. benar. Kalau Kak Maria kira-kira seperti apa nih kalau kita kaitkan dengan ASN berakhlak itu yang mana dia? Oke, kalau dikaitkan dengan ASN berakhlak, yang pertama ya Mas ya, Hmm. berorientasi pada pelayanan. Di sini Raden Ajeng Kartini itu bersama suaminya benar-benar memberikan atau mendedikasikan diri mereka dengan cara membangun sekolah untuk Hmm. perempuan-perempuan Jawa yang kelas sosialnya itu kelas kalau dulu istilahnya kelas bawah gitu ya Iya, Mas ya. betul sekali. Jadi tuh dia pengen eh, perempuan-perempuan Jawa itu yang status sosialnya di bawah itu sama dengan dia karena kan beliau itu Raden Ajeng Kartini kan karena dia bangsawan ya dia Ya. menempuh pendidikan di sekolah elit, sekolah Hmm. Belanda pada zamannya. Jadi dia mendedikasikan dirinya benar-benar memberikan apa ya saya bilang istilahnya. Pokoknya tuh pengen semua perempuan Jawa itu bisa kayak Raden Ajeng Kartini. Berarti Benar-benar apa yang dia dapat di berorientasi pada sekolahan elit pelayanan tadi, banget. dia tidak istilahnya dia tidak pakai sendiri gitu ya. Dia ingin menyalurkan ke masyarakat kita dan mengangkat masyarakat kita supaya dia setara setidaknya dengan kaum laki-laki. Seperti itu ya, Kak? Atau Iya, bagaimana? iya betul banget Mas. Oke. Mungkin ada perilaku yang lain yang bisa kita contoh atau ada yang apa ya istilahnya yang kita tiru dan yang akan kita implementasikan nanti selain itu apa ya Kak Nufus? Kalau menurut saya mungkin kolaboratif ya. Beliau itu kan berkolaborasi dengan temannya di Belanda itu Hmm. melalui surat-suratnya untuk memperjuangkan hak-hak yang tadi. Nah, kalau misalkan beliau bekerja sendiri, mungkin sampai saat ini itu pendidikan perempuan mungkin masih belum dipandang baik ya, maksudnya belum seperti sekarang ini. Nah, karena perjuangan beliau yang dulu berkolaborasi dengan orang-orang lain seperti teman-temannya yang di Belanda, nah hal inilah membuka jalan bagi beliau sampai dengan saat ini itu pendidikan menjadi hal yang paling utama gitu. Ya, luar biasa sekali memang jasa beliau itu ya. Melihat terutama untuk kaum para perempuan ini mendapatkan haknya di dalam bidang pendidikan supaya setara dengan laki-laki itu melalui kolaborasi tadi dengan teman-temannya yang ada di Belanda gitu ya. Dan dia menyalurkan itu di dengan fasilitas sekolahan yang dia dirikan tadi dengan Ya, benar sekali. suaminya gitu ya. Oke, kalau Kak Maria, kira-kira dari sisi mana lagi selain tadi untuk berorientasi layanan tadi? Oke, yang kedua tadi udah berorientasi pada pelayanan. Kemudian Mbak Nufus sudah nambahin yang kolaboratif ya Mbak. Kolaborasi, Ya, benar. betul. Terus dari nilai akhlak yang bisa saya tambahkan mungkin loyal. Loyal itu Loyal kan ya. dia Betul. berdedikasi tinggi demi kemajuan bangsa Bangsa dan dan negara. negara. Ini sudah sangat jelas keloyalan Raden Ajeng Kartini sudah terlihat terukur gitu ya, Iya, gimana dedikasinya untuk berjuang menyetarakan gender antara perempuan dan laki-laki pada masanya waktu itu. meskipun pada zaman itu masih masa penjajahan gitu ya, Kak. Iya, Artinya mereka masih masih tabu dikuasai Mas, oleh masih tabu. Perempuan itu ya kayak Mbak Nufus bilang nggak boleh. Ya cuman di rumah aja gitu lahirin anak. Jadi dia tetap Kalau ada istilah berusaha. orang Jawa itu ada Kak, seorang perempuan itu kerjanya kalau dia tidak setara dengan laki-laki itu hanya ada tiga, kata orang Jawa. Apa itu?
Ayo, Ada yang itu tahu? disebutkan, Mas. Saya kebetulan Disebutkan bukan aja. dari ini, jadi Iya, saya kurang tahu. apa-apa tuh Mas? Pengen tahu juga. Iya, penasaran nih, Mas. Sumur, dapur, sama kasur katanya. Oh. Cuma 3 itu aja kerjanya. Artinya memang itu di masyarakat memandang wanita itu kan sangat sangat beda lah, sangat sangat beda dengan kaum laki-laki. Tapi dengan Raden Kartini itu ada, akan mengangkat itu semua. Artinya kesetaraan itu jangan hanya milik satu orang ataupun hanya ada beberapa orang yang bisa melakukan pendidikan, tentunya kan gitu ya. Jadi persepsi itu ingin dihapuskan dengan kesetaraan gendernya yang ada di sini. Ya, mungkin itu ya. Eh, ada kesan lagi atau lain terakhir lah inilah yang bisa Nah, disampaikan atau quote atau apa yang mau disampaikan dengan adanya Raden Kartini ini sebagai sosok pendidikan Indonesia. mungkin kalau dari saya ya, kan yang mana padahal perempuan itu melahirkan generasi bangsa ya. Harusnya kan merekalah yang mempunyai pendidikan tinggi sih menurut saya. Karena dari merekalah anak-anak generasi selanjutnya itu belajar. Kan madrasah pertama seseorang itu adalah ibunya. Betul Gitu. sekali, itu sangat luar biasa sekali dan saya sangat setuju. Dan sehingga ya jangan mau kalau seorang perempuan itu hanya cukup 3 tadi, tapi Benar. apalagi cuman lulus, mohon maaf, sekolah dasar, SMP ataupun SMA, tapi harus sampai jenjang yang tinggi karena dia akan mengajarkan sebagai madrasah awal untuk anak-anaknya tadi ya. Oke. Kalau dari Kak Maria yang terakhir nih, sebagai penutup nih, kira-kira apa yang bisa disampaikan dengan sosok Kartini ini? Oke, makasih Mas Afif. Kalau dari saya itu sosok R.A. Kartini sudah pasti pejuang emansipasi wanita. Nah, itu yang paling mengena. Jadi kalau misalnya dibilang siapa Raden Ajeng Kartini, pejuang emansipasi wanita. Karena sampai hari ini pun itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Raden Ajeng Kartini itu jadi teladan bagi generasi saat ini dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Berarti kita artinya sangat setuju ya ketika kita akan mengangkat Raden Kartini sebagai salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia, terutama untuk kaum perempuan, di mana kaum perempuan dia diperjuangkan hak-hak dia di dalam kesetaraan gender itu. Gitu. Terima kasih Setuju. Kak Nufus, terima kasih Kak Maria. Ya, Mungkin terima seperti kasih itu Kak sekilas Terima Afif. kasih Mas bincang-bincang kita. Afif, sangat Ya, menyenangkan topik hari ini. ya sehat selalu ya Kak Maria, Kak Nufus. Ya, 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 Mas dari Afif saya juga sehat, tetap semangat kita. tetap semangat. sampai ketemu lagi. Oke.